Salam kerahiman. Hari ini 14 Maret dan seterusnya kita akan fokus kepada novena kerahiman ilahi. 14 Maret kita akan baca dari 12:09. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, Engkau andalanku. Novena kerahiman ilahi yang diperintahkan Yesus supaya kutulis dan kulaksanakan sebelum pesta kerahiman ilahi. Novena ini dimulai pada Jumat Agung. Aku menghendaki agar selama 9 hari Engkau membawa jiwa-jiwa ke mata air kerahimanku, supaya mereka menimba dari sana kekuatan dan kesegaran, serta rahmat apapun yang mereka butuhkan dalam menghadapi kerasnya hidup, dan khususnya pada saat kematian. Setiap hari, hendaknya Engkau mengantar sekelompok jiwa yang berbeda kepada hatiku. Hendaknya Engkau membenamkan mereka di dalam lautan kerahimanku, dan aku akan membawa semua jiwa ini masuk ke rumah Bapakku. Engkau akan melakukan ini dalam kehidupan ini dan dalam kehidupan yang akan datang. Aku tidak akan menolak apapun dari jiwa yang Engkau bawa ke mata air kerahimanku. Demi kekuatan sengsaraku yang pedih, setiap hari hendaknya Engkau minta kepada Bapakku rahmat bagi jiwa-jiwa ini. Aku menjawab, Yesus, aku tidak tahu bagaimana melaksanakan novena ini atau jiwa-jiwa mana yang lebih dahulu harus kubawa kepada hatimu yang maha murah. Yesus menjawab bahwa ia akan memberitahukan kepadaku jiwa-jiwa mana yang setiap hari harus kubawa kepada hatinya. Hari ini kita akan bicara tentang novena kerahiman ilahi yang diminta oleh Yesus supaya ditulis dan dilaksanakan sebelum pesta kerahiman ilahi, yaitu tepatnya dimulai pada Jumat Agung. Untuk Bapak Ibu ketahui, tahun ini 2021 Jumat Agung jatuh pada tanggal 2 April 2021. Jadi kalau kita bahas sekarang, kita masih punya waktu kira-kira setengah bulan untuk sungguh-sungguh mempersiapkan novena ini dan khususnya pesta kerahiman ilahi. Karena novena ini jelas diminta oleh Yesus sendiri kepada Suster Faustina. Memang novena ini diminta pada Suster Faustina, tapi kita sebagai devosan, dan bahkan di sana dikatakan ditulis, artinya Tuhan Yesus akan senang juga kalau kita melakukan novena seperti yang Dia minta. Di situ Yesus katakan, aku menghendaki agar selama 9 hari ini Engkau membawa jiwa-jiwa ke mata air kerahimanku. Yesus minta selama 9 hari berturut-turut ya. Jadi bukan novena 1 bulan 1 kali, bukan 1 minggu 1 kali, tapi setiap hari mulai dari Jumat Agung. Di sini Yesus minta kepada Suster Faustina untuk melakukan pekerjaan spiritual, karena di sana dikatakan membawa jiwa-jiwa. Bagaimana caranya membawa jiwa-jiwa? Ya, artinya di sini kita diminta untuk melakukan suatu pekerjaan, tapi pekerjaan yang sifatnya spiritual, yaitu membawa jiwa-jiwa. Kalau kita diajak membawa jiwa anggota keluarga mungkin mudah ya, tapi kalau jiwa-jiwa yang ada di ujung dunia, karena nanti Yesus juga minta kita membawa jiwa-jiwa yang ada di purgatorium. Jelas kita nggak bisa secara fisik mengajak dia ya. Jadi di sini memang Yesus minta kita melakukan suatu pekerjaan spiritual. Tujuannya apa? Yesus minta supaya kita membawa jiwa-jiwa. Supaya, di sana dikatakan lebih lanjut ya, supaya mereka menimba dari sana kekuatan dan kesegaran serta rahmat apapun yang mereka butuhkan. Jadi kita bawa jiwa-jiwa itu supaya jiwa-jiwa ini
bisa menimba rahmat dari sana. Dari sana artinya dari mata air kerahiman. Untuk menimba kekuatan, untuk menimba kesegaran, bahkan untuk mendapatkan rahmat-rahmat yang mereka butuhkan. Jelas Yesus mengatakan lagi, dalam menghadapi kerasnya hidup. Dan khususnya pada saat kematian. Yesus tahu manusia hidup di dunia ini perlu berjuang. Perlu memperoleh banyak kekuatan, kesegaran, dan rahmat dari Tuhan. Khususnya dikatakan pada masa sulit seperti sekarang ini. Dikatakan dengan jelas untuk menghadapi kerasnya hidup dan khususnya pada saat kematian. Cocok ya, novena ini cocok sekali dengan keadaan kita sekarang ini. Dengan masa sekarang ini, masa pandemi. Sudah setahun, kalau kita lihat dari mulai ada pembatasan, kalau yang saya ingat ya, mulai 1 Maret. Sekarang sudah hampir 1 tahun. Ini semua sangat berat. Nggak ada semua orang yang siap untuk menghadapi situasi seperti ini. Inilah situasi yang sulit, yang keras untuk kita hadapi. Selain itu juga kita tahu ada bencana alam di mana-mana. Tanah longsor, banjir, rob, hujan, cuaca, badai yang sepertinya berkumpul atau bergantian ya, berkelanjutan. Bahkan kita sekarang juga masih ada dalam situasi atau suasana musim yang masih belum pasti ya. Nah, di sini dikatakan bahwa mereka, Yesus mau kita semua para devosan membawa jiwa-jiwa tersebut. Kalau dikatakan oleh Yesus kepada Suster Faustina untuk supaya Suster Faustina membawa jiwa-jiwa tersebut. Tapi untuk kita semua para devosan, mungkin kita juga perlu membawa kesungguhan jiwa kita, keberadaan kita kepada Tuhan, dipersembahkan pada Tuhan. Supaya bisa menimba rahmat. Yesus menyediakan banyak rahmat, Yesus menyediakan solusi. Yang diperlukan adalah membawa jiwa-jiwa itu kepada Yesus. Dan khususnya di sana dikatakan pada saat kematian. Suatu hari kita juga akan mati, maka kita harus bersiap-siap dari sekarang. Karena waktunya kapan nggak ada yang tahu. Kita bisa banyak melihat contoh tanah longsor. Orang lagi tidur di rumah, waktu bangun dia udah nggak tahu ada di mana. Karena rumahnya sudah ketimbun sama tanah longsor. Banjir. Kita juga sudah dengar ya beberapa waktu yang lalu, gara-gara banjir ada yang meninggal. Gunung meletus. Bahkan di dunia sekarang ini, di negara lain kita dengar ada demo, ada bom bunuh diri, ada banyak hal, ada kelaparan, ada kudeta bahkan ya, kita dengar mungkin 1 bulan yang lalu. Nggak usah jauh-jauh, sekarang kita lihat di sekeliling kita, tetangga kita, saudara kita dengar kena COVID. Tiba-tiba kedengaran lagi sudah meninggal. Tiba-tiba kita lihat di grup WA ada yang meninggal. Bukan awam saja, kaum religius juga, para imam, bahkan uskup, banyak yang meninggal. Jadi Tuhan memberitahukan pada kita hari ini, bawalah jiwa-jiwa, karena ada 9 kelompok jiwa ya, jiwa-jiwa supaya jiwa-jiwa itu bisa menimba kerahiman Tuhan. Bahkan Yesus katakan dari mata air kerahimanku, dari sumbernya. Bawa mereka, artinya kita harus aktif, kita yang membawa, kita yang mendoakan mereka, kita yang mengingat, kalau saya mengingat siapa yang perlu didoakan. Yang sudah meninggal, oke, banyak. Tapi buat saya rasanya lebih lebih dekat, lebih meyakinkan kalau saya juga mengingat-ingat mereka dan menyebutkan nama mereka dalam doa-doa tersebut.
Nah, permasalahannya kenapa Yesus bilang bawalah? Karena permasalahannya mungkin ada jiwa-jiwa yang nggak mau datang pada Tuhan. Jiwa-jiwa yang tersesat. Jiwa-jiwa yang nggak mau ngakui adanya Tuhan. Jiwa-jiwa yang datang ke Tuhan takut karena dosanya dia sudah sangat banyak. Atau bahkan mungkin jiwa-jiwa yang nggak tahu bahwa ada mata air kerahiman. Oleh sebab itu, kita yang bawa mereka. Karena biasanya mereka termasuk golongan atau kelompok orang-orang yang lesu, yang layu, yang putus asa, yang lemah, yang berbeban berat, yang rapuh. Nah, mari kita bawa jiwa-jiwa tersebut kepada Tuhan. Jelas lagi Yesus katakan untuk menghadapi hidup yang keras ini. Karena mungkin mereka dalam posisi tertekan, ditindas, diperlakukan tidak adil, ditipu, banyak hal yang membuat mereka merasa sangat keras hidup ini, ya. Dikatakan oleh Yesus setiap hari. Tadi dikatakan lebih lanjut ya, novena ini setiap hari karena yang Yesus minta memang setiap hari. Hendaknya engkau mengantar sekelompok jiwa yang berbeda kepada hatiku. Ada 9 hari, berarti ada 9 kelompok jiwa yang berbeda yang Yesus minta supaya kita bawa mereka ke hadapan Tuhan setiap hari dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Apa yang harus dilakukan selama 9 hari tersebut? Hendaknya engkau membenamkan mereka di dalam lautan kerahimanku. Jadi kita bukan hanya bawa, tapi benamkan mereka dalam lautan kerahiman Tuhan. Benamkan, serahkan. Kita bawa, kita serahkan pada Tuhan. Kita berdoa supaya mereka terbenam dalam lautan kerahiman Tuhan. Dan yang kedua, dikatakan di situ, selain minta kita membenamkan mereka dalam kerahiman Tuhan, Yesus juga katakan bahwa aku akan membawa jiwa-jiwa ini masuk ke rumah Bapakku. Jiwa-jiwa yang kita hantar, Yesus katakan aku akan membawa jiwa-jiwa ini ke rumah Bapakku. Artinya ada keselamatan buat mereka. Hendaknya engkau membenamkan diri. Jadi artinya kita punya peran, kita berperan, kita dipakai Tuhan untuk ikut berpartisipasi menyelamatkan jiwa-jiwa, ikut berpartisipasi untuk keselamatan di dunia ini. Engkau akan melakukan ini dalam kehidupan ini dan dalam kehidupan yang akan datang. Itu yang dikatakan oleh Yesus kepada Suster Faustina. Jadi yang dilakukan oleh Suster Faustina adalah sekarang dalam kehidupan ini. Seperti kita semua juga ya. Dalam kehidupan ini selama kita masih bisa berdoa, kita mari bawa jiwa-jiwa pada Tuhan. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Dan kalau Bapak Ibu masih ingat cerita saya beberapa waktu yang lalu, Suster Faustina datang ke dunia. Dengan satu cerita di mana ada orang yang sudah sekarat, mau didoakan oleh pastor, dia nggak mau karena dia nggak percaya Tuhan itu Maha Rahim bisa mengampuni dosa dia. Tapi Suster Faustina tetap meminta pastor ini untuk berdoa. Sehingga walaupun orang ini nggak mau didoakan, pastor itu bilang, oke, saya nggak doain Bapak, tapi saya mau berdoa di samping Bapak. Dan saya mau berdoa. Dan apa yang dikatakan oleh pastor itu, dia berdoa koronka. Singkat cerita, akhirnya terjadi rekonsiliasi, terjadi pertobatan, dia menerima kasih Tuhan. Waktu pastornya lagi mau cari biarawati itu, yang suruh dia mana, ternyata di rumah sakit itu nggak pernah ada biarawati. Dan berapa lama kemudian waktu dia ke Vilnius, dia melihat foto gambar Suster Faustina di dinding. Itu cerita terjadi pada saat atau setelah jauh 10 sekian puluh tahun setelah Suster Faustina meninggal. Dia tetap berkarya. Seperti yang dikatakan oleh Yesus, engkau akan melakukan ini dalam kehidupan sekarang ini dan juga kehidupan yang akan datang.
Salah satu bukti lagi, Maurindigan yang pergi ke altar, di situ ada relikuinya Suster Faustina, dan melalui percakapan, melalui doa, Maurindigan disembuhkan melalui Suster Faustina, dan melalui peristiwa ini Suster Faustina diangkat menjadi beata. Lanjut ya. Jadi Bapak Ibu tahu ya, peran kita sangat besar dalam keselamatan jiwa-jiwa. Dikatakan lebih lanjut, Yesus bilang, aku akan membawa jiwa-jiwa ini ke rumah Bapakku. Jiwa-jiwa yang dibenamkan dalam lautan kerahiman Tuhan, jiwa-jiwa yang kita bawa terus kita cemplungkan dalam kerahiman Tuhan, jiwa-jiwa ini akan selamat. Seperti yang Yesus katakan, aku akan membawa semua jiwa ini masuk ke rumah Bapakku. Jadi nanti waktu hari ke-8 kita berdoa untuk mereka yang sudah meninggal, yang ada di purgatorium. Bapak Ibu jangan sungkan, jangan malas berdoa untuk leluhur-leluhur kita. Saudara kita, orang yang kita kenal, bahkan juga mungkin untuk musuh kita. Doakan mereka karena yang Yesus katakan, jiwa-jiwa yang engkau bawa dan benamkan dalam mata air kerahiman, aku akan membawa jiwa ini masuk ke rumah Bapakku. Luar biasa ya, kerahiman Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Aku tidak akan menolak apapun dari jiwa yang engkau bawa ke mata air kerahimanku. Ini Yesus mau lebih menekankan lagi bahwa jiwa apapun atau jiwa siapapun nggak akan ditolak oleh Yesus. Jadi Bapak Ibu perlu punya iman, jangan ragu. Bawalah jiwa-jiwa tersebut kepada Tuhan. Demi kekuatan sengsaraku yang pedih, setiap hari hendaknya engkau minta kepada Bapakku rahmat bagi jiwa-jiwa ini. Demi sengsara Yesus yang pedih, kita minta rahmat untuk jiwa-jiwa tersebut dari Bapa. Mereka akan masuk ke rumah Bapa. Mereka tidak akan ditolak karena sengsara Yesus yang demikian pedih, dan juga karena kita tahu rahmat Tuhan itu tidak berkesudahan. Tuhan itu Maha Rahim. Oleh sebab itu saya mau ajak Bapak Ibu semua, mari kita jadi penolong jiwa. Karena ada jiwa-jiwa yang memang perlu ditolong. Ada jiwa-jiwa yang tidak mungkin selamat tanpa pertolongan. Yang berdosa berat. Yang dia nggak sadar bahwa dia berdosa. Jadi mari kita jadi penolong jiwa. Mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, masuk ke novena dan pesta kerahiman ilahi, mohon indulgensi untuk mereka. Dan kita semua tadi diingatkan oleh janji-janji Tuhan. Mari kita siapkan diri untuk masuk ke novena kerahiman ilahi. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Mengapa engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa engkau tidak menghukumnya? Ternyata engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa.
Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Mengapa Engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa Engkau tidak menghukumnya? Ternyata Engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi.